Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul rekonstruksi pohon filogenetik. Sebelum kita mulai videonya, yuk kita kenalan dulu sama orang-orang hebat yang ada di balik video ini. Ada Zuriatul Jannah, Isnawati Apriliani, Melania Ningrum, Rani Ramadhani, dan Rai Sinanti. Selamat belajar teman-teman! Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih pohon filogenetik itu? Filogenetika adalah sebuah model untuk merepresentasikan hubungan sekitar nenek moyang organisme berdasarkan sekuen molekul atau keduanya. Pohon filogenetik adalah pendekatan logis untuk menunjukkan hubungan evolusi antar organisme. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembentukan pohon filogenetik yang pertama, untuk mengkonstruksi dengan tepat hubungan antara organisme. Lalu, untuk mengestimasi perbedaan yang terjadi dari satu nenek moyang kepada keturunannya. Selanjutnya, untuk mengetahui mutasi yang terjadi secara cepat yang mampu mengubah suatu spesies seperti virus. Berikut merupakan langkah-langkah membuat pohon filogenetik. Pertama, dibuka jurnal, kemudian dilihat accession number yang digunakan untuk pembuatan pohon filogenetik pada jurnal. Accession number pada jurnal disalin ke website NCBI. Kemudian, kolom all database diganti dengan nucleotide, lalu klik search. Jika telah muncul nama sequence, kemudian diklik FASTA. Setelah melakukan FASTA, maka akan muncul sequence yang dicari. Lanjutkan dengan menyalin sequence ke Notepad. Diklik paste pada aplikasi Notepad dan dilanjutkan pada accession number yang lain. Setelah semua sequence pada jurnal sudah berhasil disalin pada Notepad, dilanjutkan dengan mengganti nama tiap sequence dengan nama yang sama dengan format sequence yang di jurnal. Semua sequence yang sudah diubah namanya kemudian disimpan perubahannya pada perangkat. Selanjutnya dibuka aplikasi MegaX pada perangkat. Dipilih menu alignment lalu diklik edit or build alignment. Maka akan muncul alignment editor. Kemudian dipilih create a new alignment lalu OK. Jika muncul kotak dialog, data type dipilih DNA. Setelah itu dipilih menu edit, pilih insert sequence from file. Lalu dipilih file notepad yang sebelumnya telah disimpan, lalu klik open. Maka akan muncul semua sequence yang telah diinput seperti berikut. Berikut merupakan proses alignment. Dilanjutkan dengan cara menekan alignment lalu dipilih align by close towel. Jika ada pemberitahuan memilih semua sequence, dipilih OK. Lalu akan terbuka close towel option, dilanjutkan menekan OK. Ditunggu proses alignment hingga selesai. Setelah selesai akan muncul seperti tampilan berikut. Hapus sequence kosong pada nomor terbawah sequence dan dilanjutkan dengan menghapus kedua pinggir sequence hingga muncul tanda bintang. Jika sudah, maka hasil alignment dapat disimpan dengan cara menekan data, lalu dipilih export alignment, lalu dipilih mega format. File hasil alignment diberi nama, lalu diklik save. File diberi judul, lalu diklik OK. Jika semua data sudah benar, kotak konfirmasi dipilih yes. Langkah selanjutnya adalah melakukan rekonstruksi pohon filogenetik dengan menekan pilihan filogeny, lalu dipilih metode yang sesuai dengan jurnal. Dipilih file yang telah di-alignment sebelumnya, lalu klik open. Rekonstruksi pohon filogenetik dilakukan dengan format sebagai berikut. Lalu ditekan OK. Ditunggu hasil rekonstruksi pohon filogenetik hingga selesai.
Setelah selesai, maka akan keluar pohon filogenetik yang dapat dianalisis dan dibandingkan dengan jurnal yang digunakan. Rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan jurnal internasional dengan judul Phylogenetic Analysis of P53 Tumor Suppressor Gene of Bos taurus through in silico platform. Pendahuluan. Protein tumor supresor P53 adalah gen homologus pada hewan yang tidak hanya berperan penting dalam penekanan tumor, tetapi juga membantu melestarikan stabilitas genom dengan mencegah mutasi, apoptosis, menunjang perbaikan DNA, pengatur diferensiasi sel, dan berperan dalam mekanisme anti penuaan. Analisis filogenetik gen ini penting untuk menyelidiki pola dan mekanisme evolusi. Analisis identitas dan persentase kesamaan antar hewan tidak hanya memberikan sejarah evolusi, tetapi juga memberikan dasar genomik komparatif antar hewan. Tujuan. Studi ini bertujuan untuk membandingkan genomik dari gen P53 yang akan memberikan landasan lebih baik untuk mengeksplorasi variasi genetik P53 yang ditemukan pada organisme yang berbeda. Tahapan penelitian yang digunakan dalam jurnal kali ini adalah penentuan identitas dan kesamaan hewan terpilih dibandingkan dengan Bos taurus, kemudian pengambilan sekuen gen P53. Penentuan identitas dan kesamaan hewan terpilih dibandingkan dengan Bos taurus. Identitas dan kesamaan dari hewan yang dipilih dibandingkan dengan Bos taurus diperkirakan melalui algoritma Basic Local Alignment Search Tool atau BLAST. Melalui program aplikasi BLAST-P, nilai E juga diperkirakan antar hewan-hewan tersebut. Pengambilan sekuen gen P53. 14 urutan nukleotida dan asam amino gen P53 dari hewan terpilih diambil dari National Center for Biogenetical Information atau NCBI dengan nomor akses GenBank dalam format FASTA. Pada tabel di samping disebutkan daftar hewan-hewan yang digunakan dalam pembuatan pohon filogenetik. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah analisis filogenetik. Alignment sequence dilakukan dengan program Clustalway. Sementara analisis filogenetik protein tumor P53 hewan terpilih dilakukan dengan menggunakan model Maximum Likelihood dengan aplikasi Mega7. Pohon evolusi direkonstruksi dengan metode bootstrap sebanyak 1000 kali pengulangan. Berikut ini ditampilkan tabel berisi nama hewan dan genbank accession number yang digunakan untuk pembuatan pohon filogenetik. Setelah dilakukan proses rekonstruksi pohon filogenetik oleh kelompok kami dengan menggunakan software Mega 10 atau Mega X, pada slide ini ditampilkan perbandingan antara pohon yang kami peroleh dengan pohon yang berada di jurnal. Dapat dilihat pada sebelah kiri terdapat pohon filogenetik berdasarkan jurnal, kemudian pada pohon yang sebelah kanan ditampilkan hasil rekonstruksi pohon filogenetik dengan software Mega X. Pada slide ini ditampilkan gambar hasil rekonstruksi pohon filogenetik yang telah kelompok kami kerjakan. Dapat dilihat pohon dibagi ke dalam dua grup besar. Untuk hewan yang diteliti yaitu Bos taurus memiliki gen P53 yang dekat kekerabatannya atau mirip dengan Bubalus bubalis karena mereka berada dalam satu clade yang sama dengan nilai bootstrap 100% yang artinya sangat meyakinkan. Sementara untuk spesies Homo sapiens atau manusia memiliki gen P53 yang cukup dekat kemiripannya dengan gen P53 pada Pongo abbey karena berada dalam satu clade yang sama dengan nilai bootstrap 96%. Simpulan yang dapat kami peroleh dari jurnal internasional yang kami amati dan hasil rekonstruksi pohon filogenetik yang kami lakukan dengan menggunakan software Mega X adalah dapat diketahui bahwa Bos taurus dan Bubalis bubalis lebih sering berkerumun, sedangkan Macaca mulata lebih jauh kaitannya dengan Bos taurus. Urutan asam amino lebih terkonservasi pada hewan dengan persentase identitas dan kesamaan yang tinggi. Kemudian, urutan asam amino P53 terkait erat pada hewan sesuai dengan kebiasaan makan mereka.
Rekonstruksi pohon filogenetik berdasarkan jurnal internasional. Dengan judul jurnal Phylogenetic Analysis of Kinetoplast DNA, KDNA of Leishmania tropica in Tiqor Province, Iraq. Pendahuluan, Leishmaniasis kulit adalah salah satu penyakit endemik yang ramai di Irak. Penyakit ini ditularkan oleh vektor yang menyebabkan parasit protista intraseluler kembali ke genus Leishmania. Pemeriksaan molekuler banyak digunakan untuk aplikasi epidemiologi dan diagnostik untuk menentukan parasit pada tingkat genotype. Ada teknik molekul yang digunakan dalam menentukan genus Leishmania, spesies atau intraspesies yang bergantung pada gen target yang berbeda. Namun, parasit Leishmania memiliki mitokondria bercabang tunggal, mengandung jaringan besar KDNA yang telah menunjukkan sensitivitas dan kekhususan yang sangat dalam mendeteksi Leishmania. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi epidemiologi CL di daerah epidemi spasial, juga untuk menentukan tingkat prevalensi Leishmania tropica di daerah setempat dengan memperkuat DNA mini circle kinetoplast dengan nested PCR, dan ditandai dengan urutan kDNA dan pohon filogenetik untuk memeriksa hubungan intraspesies dalam Leishmania tropica. Metodologi. Yang pertama, wilayah geografis dan pasien, kedua, ekstraksi DNA genomik, dan yang ketiga, amplifikasi nested PCR. Wilayah geografis dan pasien. Semua informasi medis diambil dari catatan pasien Departemen Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Tiqor, termasuk jenis kelamin, usia, tanggal, dan lokasi, dan jumlah lesi. Sampel dikumpulkan secara acak dari pasien dengan leishmaniasis. Lesi disuntikkan dengan garam normal 0,2 ml di tepi lesi, kemudian ditarik lagi. Setelah itu cairan disimpan dalam tabung polos. Ekstraksi DNA genomik. Kit DNA digunakan untuk ekstraksi DNA dari cairan lesi, sesuai dengan SOP. DNA yang diekstrak diperiksa menggunakan spektrofotometer nanodrop, kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius, hingga digunakan dalam amplifikasi PCR. Amplifikasi nested PCR. Menggunakan nested PCR sesuai dengan teknik noise. Nested PCR melibatkan dua primer dengan 2 kali running berturut-turut. Primer kedua memperkuat target dalam produk first run. DNA kinetoplast diperkuat untuk penentuan spesies Leishmania. Untuk prosedur kerja, campuran disiapkan 5 mikron DNA genomik, 10 pemol dari setiap primer eksternal, dan 13 mikron dari molekular grade water atau MGW, dan ditempatkan dalam tabung Eppendorf. Kondisi thermal reaksi PCR denaturasi awal pada 95 derajat Celcius selama 5 menit, diikuti oleh 30 siklus pada 95 derajat Celcius selama 30 detik, 55 derajat Celcius untuk 30 detik, dan 72 derajat Celcius untuk 1 menit. Lalu ekstensi akhir 72 derajat Celcius untuk 5 menit. Nested PCR terdiri dari campuran running kedua dan 3 mikron dari produk running pertama, 10 pemol dari masing-masing primer internal, dan 15 mikron of MGW, dan ditempatkan dalam tabung Eppendorf. Program PCR dijalankan. Produk PCR diteruskan ke elektroforesis dalam gel agaros 1% dengan 3 mikron ethidium bromid. Produk PCR 10 mikron ditambahkan ke setiap sumur dan 5 mikron leather ukuran 100 bp. Baki gel diperbaiki di ruang elektroforesis dan diisi dengan penyangga TBE 1 kali. Kemudian arus listrik melewati 100 volt dan 80 AM untuk 1 jam. Produk PCR divisualisasikan dengan transiluminator ultraviolet. Berikut adalah tabel identitas urutan homologi NCBI BLAST. Tabel pertama ada lokal L tropica isolates dengan IQN number 1 sampai dengan IQN number 10.
Lalu tabel kedua ada gen bank submission accession number dengan nomor MN334661 sampai MN334670. Lalu ada tabel NCBI BLAST homology sequence identity. Pada tabel NCBI BLAST identity isolate adalah L Tropica. Lalu negaranya adalah Iran. Accession number AB678350.1. Identity dalam persen adalah 99,83%. Lalu ada 99,67% dan 100%. Analisis filogenetik. Yang pertama, alignment sequence dilakukan dengan program Clustal-W. Kedua, analisis filogenetik dilakukan dengan menggunakan model UpGMA pada aplikasi MegaX. Ketiga, pohon evolusi direkonstruksi dengan metode bootstrap sebanyak 1000 pengulangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Didapatkan hasil seperti pada gambar, di mana pada sebelah kiri merupakan pohon filogenetik berdasarkan jurnal Phylogenetic Analysis of Kentopolis DNA, Key DNA of Leishmania tropica in Tikhat Province Irak. Dan di sebelah kanan merupakan hasil rekonstruksi pohon filogenetik dengan software MegaX atau Mega 10. Pada hal ini, untuk struktur antara hasil rekonstruksi dengan jurnal terlihat sama persis. Hanya saja untuk nilai bootstraps terdapat sedikit perbedaan yang tidak begitu jauh. Lalu pada pohon filogenetik hasil rekonstruksi didapatkan bahwa Leishmania tropica isolate IQN nomor 8 sampai Leishmania tropica isolate IQN nomor 2 memiliki kekerabatan yang dekat dengan nilai bootstrap 41%. Dan juga pada Leishmania tropica isolate IQN nomor 9 sampai Leishmania tropica isolate IQN nomor 7 memiliki kekerabatan yang dekat dengan nilai bootstrap 28%. Simpulan, metode PCR cocok untuk identifikasi Leishmania di tingkat spesies. Data filogenetik Leishmania tropica membutuhkan lebih banyak studi tentang molekuler epidemiologi. Pohon filogenetik dapat memberi kita gambaran tentang sejauh mana genetik konvergensi antara isolat lokal dan strain Iran. Kesamaan di urutan nukleotida gen kDNA dari isolat lokal meningkat setiap kali mendekati perbatasan Iran. Variasi genetik sequence lingkaran kecil kDNA di antara isolat Leishmania tropica mungkin menyebabkan manifestasi klinis yang berbeda. Karena itu, genetik diagnosis heterogenitas penting untuk deteksi terapi, kontrol, dan studi epidemiologi.